Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai skenario analisis dalam manajemen keuangan yang disusun oleh 1. Ada Risma Anggun Puspitasari NPM 1901010025, Anda Maulida Rizka Afifa NPM 1901010042, Anda Muhammad Dinan Handif NPM 1901010027, Anda Wisnu Bagasiswanto NPM 1501010080, Anda Tanziro Mufakoh NPM 1801010205, Anda Aditama Bulan Pratiwi NPM 1901010053, Anda Firanita Sari NPM 1901010057, dan Anda Iqbal Wahyu Pratama NPM 1901010044. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai resiko penganggaran modal. Resiko penganggaran modal yaitu perubahan modal kerja bersih atau change in net working capital adalah kenaikan aktiva lancar yang diakibatkan oleh proyek baru yang dikurangi dengan kenaikan kewajiban lancar yang terjadi secara spontan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Anggun Puspitasari. Analisis sensitivitas atau sensitivity analysis merupakan suatu teknik untuk menganalisis resiko dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Contoh dari analisis sensitivitas adalah perubahan biaya produksi dapat mempengaruhi tingkat kelayakan. Alasan dilakukannya analisis sensitivitas adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan berikut. 1. Adanya cost overrun, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, produksi, dan sebagainya. 2. Penurunan produktivitas. 3. Mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Setelah melakukan analisis, dapat diketahui seberapa jauh dampak perubahan tersebut terhadap kelayakan proyek, pada tingkat mana proyek masih layak dilaksanakan. Analisis sensitivitas dilakukan dengan menghitung IRR, NPV, dan payback period pada beberapa skenario perubahan yang mungkin terjadi. Analisis skenario. Analisis skenario atau skenario analisis adalah proses menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil alternatif. Ini dapat diterapkan pada banyak hal dalam ekonomi dan bisnis. Pada analisis skenario, manajer keuangan mengidentifikasi skenario tertentu, kemudian menghitung NPV berdasarkan skenario tersebut. Berbeda dengan analisis sensitivitas, yang dimana hanya satu variabel berubah dan mengasumsikan variabel lain konstan. Namun, pada analisis skenario, variabel-variabel bisa berubah secara bersamaan untuk setiap skenarionya. Misalkan manajer keuangan memperkirakan 3 skenario, yaitu kondisi ekonomi jelek, normal, dan baik. Untuk setiap skenario, terdapat angka-angka pada variabelnya, dan NPV yang diperoleh. Jika perekonomian menjadi jelek, perusahaan akan mengalami kerugian besar. Seberapa besar proyek tersebut akan tergantung dari probabilitas kondisi perekonomian menjadi jelek. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu manfaat skenario analisis. Yang pertama, melihat kemungkinan yang terjadi dari perencanaan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Maksud dari perencanaan adalah melihat program-program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan harus aktif, dinamis, berkesinambungan, dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. Lalu yang kedua adalah membantu perusahaan untuk memastikan bahwa mereka tidak mengambil resiko terlalu besar. Maksud di sini adalah sebagai bahan evaluasi dan keputusan bisnis. Evaluasi adalah proses penilaian dan pengukuran efektivitas strategi yang telah digunakan. Lalu selanjutnya adalah peningkatan produktivitas dan keuntungan.
Produktivitas merupakan suatu kegiatan produksi yang menjadi sebuah ukuran bagaimana baiknya sumber daya diatur dengan optimal. Lalu yang terakhir adalah memudahkan estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah mengambil keputusan dari rencana berdasar skenario yang paling mungkin. Yang masuk di sini adalah perencanaan dibuat untuk mempermudah kita bekerja, merupakan hasil analisa dan pemikiran sebelum terjadi, sehingga kita tidak lagi harus berpikir keras ketika sedang menjalankan rencana itu. Banyak yang membuat rencana tetapi tidak mempermudah, bahkan mempersulit apa yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya dilanjutkan slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya, tahap skenario analisis. 1. Menentukan masalah. Tentukan apa yang Anda ingin capai dan berpikir tentang horizon waktu Anda ingin melihat. Hal ini didorong oleh skala rencana Anda ingin menguji. Untuk selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data mengidentifikasi faktor-faktor kunci, tren, dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi rencana. Yang ketiga, kepastian terpisah dari ketidakpastian. Daftar ketidakpastian ini dalam urutan prioritas dengan ketidakpastian terbesar yang paling signifikan di bagian atas daftar. Untuk selanjutnya, pengembangan resiko. Mengembangkan risiko dimulai dengan ketidakpastian atas Anda mengambil hasil yang cukup baik dan hasil yang cukup buruk, dan mengembangkan sebuah cerita dengan hasil yang Anda pilih. Kemudian jangan melakukan terlalu banyak skenario. Terima kasih. Analisis break-even point adalah dasar dari semua metode break-even yang diterapkan baik dalam sales ataupun dalam hal lainnya, di mana break-even analysis dapat diterapkan. Analisis BEP adalah tingkat produksi di mana total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Dengan kata lain, break-even point adalah titik di mana perusahaan menghasilkan jumlah laba yang sama dengan biaya selama proses manufaktur dalam periode akuntansi. Bisa dikatakan bahwa break-even point adalah titik impas dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan pendapatan dan pengeluaran sama nilainya. Besaran laba bersih untuk periode tersebut adalah 0. Yang pertama adalah accounting profit break-even point, menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan laba bersih semua dengan 0. Menjelaskan hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua adalah cash break-even point, menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan arus kas operasi sama dengan 0.